Ini saya mau cerita tentang aksi yang kami lakukan ya Bapak Ibu di sekolah kami terhadap kondisi keresahan dan tantangan yang kami miliki ya Bapak Ibu. Dari keresahan-keresahan dan tantangan-tantangan itu, saya berupaya mengajak guru-guru ngobrol bareng di sesi komunitas belajar yang kami laksanakan di setiap minggu ya. Di sekolah kami ada 1 jam sesi belajar di setiap hari Senin di akhir jam, yang mana anak-anak udah pulang. Kita 1 jam ada waktu untuk ngobrol bareng, untuk belajar bersama nih. Nah, ini kami gunakan untuk ngobrol tentang keresahan, tentang permasalahan yang kami lihat pada penggunaan PMM ini. Nah, dari obrolan-obrolan itu, curhatan teman, kita berupaya berbagi ini pendapat gitu ya. Nah, kemudian dari obrolan-obrolan itu saya juga mengajak teman-teman guru berefleksi terhadap permasalahan yang ada di kelas gitu ya. Artinya masalah apa sih yang Bapak Ibu lihat di kelas gitu ya. Yang dilihat mungkin ada anak-anak yang susah untuk memahami pelajarannya, ada anak-anak yang kurang termotivasi belajarnya, ada anak-anak yang suka mengganggu temannya, ada anak-anak yang suka membolos. Itu merupakan mungkin upaya-upaya masalah yang kami saling coba refleksikan dan kami ceritakan ya. Dan itu juga kami berupaya untuk identifikasi akar masalahnya itu apa gitu ya. Artinya masalah-masalah yang kami lihat anak-anak membolos itu kira-kira apa sih yang menyebabkan dia membolos? Anak-anak tidak termotivasi belajar, apa faktor yang menyebabkan dia kurang motivasi? Apakah dari faktor internalnya ataupun eksternalnya? Apakah faktor dari bawaan di rumahnya atau mungkin faktor di kelasnya? Itu yang mungkin teman-teman berupaya percakapkan dan obrolkan gitu ya sebagai upaya refleksi bersama. Terkumpul segala masalah permasalahan yang ada di kelas, terkumpul beberapa akar masalah yang teridentifikasi dari percakapan kami yang kami lakukan setiap minggu. Di situ saya berupaya mengajak guru-guru, yuk kita coba nih, kita cari-cari topik belajar di PMM yang kira-kira yang untuk memberi solusi pada permasalahan di kelas. Kita coba nih, yuk Bapak Ibu, kita coba cari topik masing-masing nih, nggak perlu harus sama gitu ya. Nah, ini satu ibu bercerita, saya ketemu nih anak-anak yang suka cerewet macam-macam nih, suka apa minta ini minta itu gitu ya. Nih, gini, gini Bu, saya rekomendasikan bagaimana kalau ibu coba buka modul topik belajar tentang apa namanya menyesuaikan kebutuhan belajar gitu ya, tentang diferensiasi. Kita coba deh. Nah, atau mungkin Bapak Ibu yang mengeluhkan anak-anak itu susah diatur, sering membolos. Nah, ini Bu, kalau saya lihat-lihat ini topik tentang disiplin positif nih kayaknya bisa nih Bu untuk sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang merasa tidak sadar akan disiplinnya, yang suka membolos ini bagaimana kita buka topik ini nih. Nah, sehingga dari diskusi-diskusi yang terjadi, Bapak Ibu guru yang di sekolah saya berupaya nih membuka topik masing-masing untuk belajar. Apa-apa yang ada apa namanya di materi modul tersebut berdasarkan kebutuhan masalah yang dihadapinya di kelas gitu ya. Nah, ketika belajar dari modul kemudian ketemu ini seringkali itu juga jadi bahan percakapan. Baik itu Sabtu istirahat, jam istirahat, itu waktu ngobrol santai sama teman-teman guru di ruang guru gitu ya. Ini aku ketemu saya nonton di modul ini kira-kira tentang disiplin positif, tentang memberikan restitusi nih ketika saya coba di kelas ini mungkin enggak ya. Ini adalah percakapan-percakapan yang kami lakukan gitu ya untuk menghubungkan permasalahan di kelas dengan topik belajar yang ada di PMM gitu ya. Nah, ini yang kami coba lakukan gitu ya Bapak Ibu.
Nah, setelah apa namanya eh, buka topik belajar, saya juga mengajak guru untuk mencoba nih. Yuk, teman-teman coba berikan diferensiasi di kelas nih, ikuti contoh yang ada ini. Kemudian yuk, Bapak Ibu coba lakukan restitusi nih, mengikuti modul apa yang ada di modul disiplin positif gitu ya. Yuk kita coba di kelas nih, dicoba di kelas, kemudian langkah awal apa yang dilakukan, selanjutnya apa, dan akhirnya seperti apa akhir dampaknya. Dan itu kami lakukan sama-sama gitu ya. Dan tentunya kita saling belajar bersama dan kita saling mendampingi untuk merefleksikan pengalaman belajar dan mencoba kami tuliskan dalam bentuk cerita gitu ya dari pengalaman buka modul itu kami ceritakan nih ketika kami menemukan masalah anak seperti ini, kemudian permasalahan dia kurang motivasi, ini kami ceritakan sebagai kondisi awalnya dan tantangan-tantangan yang kami hadapi. Dan kemudian juga pengalaman bagaimana mencoba menggunakan eh, apa-apa yang ada di modul untuk mengatasi permasalahan itu juga kami ceritakan dalam bentuk cerita ya. Eh, Dalam menulis ini pun kami mencoba belajar, saling belajar gitu ya. Belajar menyusun kerangka tulisannya, tulisan yang sederhana tapi mungkin cukup untuk bisa menceritakan cerita lebih dalam sehingga ini bisa dibaca oleh orang lain dan bisa menjadi bahan inspirasi dan itu yang kami lakukan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika belajar sudah selesai dan praktiknya sudah selesai dan ceritanya sudah selesai, kami tuliskan dan kami dokumentasikan cerita dan dokumentasi ini yang kami lakukan di kelas itu kami terbitkan menjadi buletin praktik baik gitu ya. Pengalaman guru-guru dari awal hingga perubahan dampak yang terjadi di kelas itu kami terbitkan dan kami desain rapi menjadi buletin praktik baik sehingga buletin ini kami jadikan sebagai aksi nyata dan ini kami sebarkan kepada teman-teman guru lain baik itu di komunitas MGMP baik itu kepada lewat media sosial dan ini juga menjadi wadah kami nih untuk pengalaman belajar gitu ya. Dan ini adalah bentuk aksi yang kami lakukan gitu dari keresahan pada pembelajaran di PMM